Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi sama Kang Idat tentunya di Kang Idat 93 channel. Kali ini Kang Idat suasananya ada di Taman Hutan Kota Ciamis di Cigembor ya. Di depannya itu kan sirkuit eh, nasional BMX, venue BMX Ciamis. Kali ini Kang Idat masih membicarakan mengenai termasuk apa ya, warisan dari leluhur. Kenal kemarin kan kita membicarakan tentang satu ajaran, kemudian bagaimana maknya ke depannya, keseimbangan pengaturan pemerintahan, keseimbangan tentang mengatur alam, juga keseimbangan tentang diri sendiri, di mana ajaran tersebut adalah Tritangtu. Ada Tritangtu di Buana, ada Tritangtu di Salira, dan ada Tritangtu di Nagara. Tritangtu di Buana itu kan Sang Hyang Manon, matahari, Dewi Uma atau bumi, hamilnya itu adalah gunung berapi yang istilahnya sudah itunya nanti akan meletus, kemudian akan mengeluarkan magma, dan di situ anaknya berupa batu. Kemudian batu itu anaknya, jadi biasanya juga di gunung-gunung itu kan ada batu satangtung, itu agar lebih dekat energinya ke energi bapaknya. Kemudian ada Tritangtu di Nagara, ada Rama yaitu nilai ataupun wahyu, yaitu nilai ya. Kemudian ada Resi yang mengajarkan, mengawasi ataupun mengesahkan. Kemudian ada Ratu, Raja, Prabu, itu kan masih sama merujuk ke satu hal itu, yang melaksanakan aturan tersebut atau yang mengayomi. Kemudian ada Tritangtu di Salira, ada ingsun, ada rasa, dan ada jasad. Semua itu harus saling berhubungan ya, antara jasad, ingsun dengan rasa. Jika orang hanya bersatunya hanya jasad dengan rasa tanpa ingsun, itu akan menjadikan orang tersebut seperti mayat. Jika ada rasa dengan ingsun tanpa ada jasad, itu hantu, gitu kan. Dan jika jasad dengan ingsun tanpa ada rasa, itu orang gila, itu kan. Jadi semua itu ada saling berkaitan. Kemudian kita sekarang yang akan kita bicarakan adalah warisan leluhur yang lain, berupa bagaimana cara pengobatan. Jadi kesadaran kosmik zaman dulu kan, orang-orang tua kita misalkan sakitnya apapun, kadang-kadang mengembunkan air di tengah lapang, ataupun mengembunkan air itu di dekat pepohonan, yang air tetesannya itu, air embunnya itu di daun gitu, nanti menetes ke botol. Bisa setengah botol, misalkan air hanya 100 mili ataupun 50 mili, setengahnya berarti kan 25 mili, itu sangat hebat, berhari-hari gitu kan. Mineral murni yang dari alam, embunan, itu kan. Sakit apapun itu, demam, terus mungkin tipes ataupun yang lainnya. Kemudian ada lagi, kita orang tua dulu itu sakit panas selalu, istilahnya kalau orang Sunda disebutnya mebek bawang, kemudian dicampur sedikit dengan minyak kayu putih untuk ke panas, itu kan dikening ya. Di sini lamun bahasanya kalau bahasa Sundanya di nongnongan, agar panasnya itu makin reda. Kemudian kalau kita terkena sakit panu, ya sakit panu itu kan ada laja ataupun lengkuas, itu kan digosok-gosokkan, setelah dipotong digosok-gosokkan ke badan yang terkena panu. Kemudian juga sering berendam di air panas yang murni, istilahnya di daerah pegunungan ya, itu kan ada belerangnya, ada kandungan mineralnya sangat kuat, berendam di situ sakit gatal ataupun akan sembuh. Ada lagi obat-obatan yang lain asli Nusantara, seperti halnya kunir, itu berfungsi untuk menetralkan tubuh, antibiotik alami. Kemudian ada juga kulit manggis, sama sifatnya antibiotik alami dan antioksidan.
Ada lagi yang sering, ini juga untuk pengobatan yang dikatakanlah dalam tanda kutip kesurupan ataupun kasarumahan, kerawuhan yang energinya itu negatif. Biasanya kita memakai daun kelor dan daun bidara. Daun bidara memang ada di hadis Rasul, dulunya memang aslinya bukan untuk mengobati yang kerasukan ruqyah, tapi itu dipakai untuk memandikan jenazah waktu itu. Adapun kalau kelor itu asli Nusantara yang manfaatnya sangat besar bagi tubuh kita, sering dipakai lalaban dan mengobati yang ruqyah itu biasanya dengan obat-obatan ataupun herbal yang dimana sangat berguna untuk tubuh, dan itu disunahkan. Itu pasti yang merasuki tubuh tersebut akan terasa kepanasan dan cepat keluar, kita cepat dinetralkan. Kemudian juga jika keracunan, racun itu entah itu dari makanan ataupun keracunan sengaja gitu kan, atau dari tumbuh-tumbuhan yang kita tidak tahu. Obatnya adalah yang pertama adalah air kelapa. Air kelapa yang asli, yang masih hijau, itu yang biasanya dawegannya atau kelapanya itu masih lumeho. Kalau bahasa Sundanya ya, Kang Idan agak sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ataupun yang misalkan hanya ada airnya saja, itu luar biasa. Sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama yang terkena racun, gitu kan. Ataupun secara cepatnya itu jika kita keracunan dan ada muntah-muntah, lebih cepatnya itu Kang Idan pernah mengalami sendiri, itu memakai Sprite. Sebanyak mungkin Sprite itu diminum. Setelah diminum nanti akan muntahnya makin hebat. Setelah itu, setelah reda, baru meminum air kelapa untuk penetral di dalam tubuhnya. Itu saja ya teman-teman, ini luar biasa. Jadi beberapa warisan leluhur ataupun warisan nenek moyang kita untuk pengobatan, di samping warisan-warisan yang lainnya. Nanti kedepannya kita akan membicarakan pusaka yang sebenarnya juga pernah kita bicarakan dan lain halnya. Itu saja, semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Kang Idan mohon dukungannya di subscribe, like, dan komen agar Kang Idan makin semangat bikin videonya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.